langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coaching bersama saya Alex Rajunada dari SMA Negeri 1 Lintau. Kemudian bersama saya Febrioni dari SMA Negeri 1 Lintau. Dan bersama saya Hidasman SAG dari SMP Islam Tuanku Lintau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hidasman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alek. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Pak Alek gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik Pak, pada hari ini Bapak mau melaksanakan coaching ya. Jadi Bapak akan melaksanakan coaching dengan Ibu Yoni. Jadi sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Kemudian Bapak yang akan coaching, coach dan coachingnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coach, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, pada pertanyaan kedua, dari kompetensi yang akan Bapak lakukan pada hari ini, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dapatkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau atas permasalahannya. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Demikian dulu pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Terima kasih juga Pak Alek atas kesempatannya. Sama-sama Bapak. Selamat siang Pak, Bapak sedang apa Pak? Siang juga Bu Yoni, sedang istirahat habis periksa UHA anak-anak kita. Pak, kalau saya mengganggu waktu Bapak sebentar, boleh Pak? Oh, tentu saja boleh Bu Yoni. Kebetulan saya sedang santai karena pekerjaan saya juga sudah selesai. Kita ngobrol di sana saja yuk. Oh iya Pak, ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Bapak. Terima kasih Pak. Mari duduk di sini Bu Yoni, kita ngobrol santai aja ya. Terima kasih dan maaf mengganggu waktu Pak. Oh, tidak mengganggu Bu Yoni. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu? Kelihatannya sangat serius sekali. Iya Pak, akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Pak. Baiklah Bu, semoga dengan pertemuan kali ini Bu Yoni mendapatkan solusi atas keresahan dan semoga saya bisa membantu. Nah Bu Yoni,
Coba Bu Yoni ceritakan apa yang membuat Bu Yoni resah saat ini. Begini Pak, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini Pak. Ketidakdisiplinan yang bagaimana hingga Bu Yoni mendapat teguran? Coba Ibu jelaskan detail peristiwanya. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau Pak. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin lewat WhatsApp Pak. Lalu menurut Bu Yoni alasan apa yang membuat Bu Yoni datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan Pak. Anak saya sudah masuk SD, jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu Pak. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Yoni, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Pak, karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin Pak. Nah, betul sekali Bu Yoni. Kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Yoni? Betul Pak, saya memang merasa saya kurang disiplin Pak. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu Pak. Oh begitu. Berarti karena Bu Yoni kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Yoni ditegur oleh kepala sekolah. Dan Bu Yoni resah karena teguran kepala sekolah. Sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Nah, jadi menurut Bu Yoni bagaimana dengan sikap Bu Yoni tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah Pak. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa selanjutnya yang saya lakukan Pak. Apa yang Bu Yoni akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Yoni? Rencananya saya akan menemui kepala sekolah Pak untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah Pak. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu? Nah itulah Pak, saya juga bingung bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi anak-anak saya tidak terabaikan Pak. Menurut Bu Yoni, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Saya mungkin terbiasa bangun pagi Pak, dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk SD yang sama Pak. Sangat bagus Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Yoni sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Yoni hadapi. Namun saran saya Bu Yoni juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Bu Yoni, entah itu berupa barang atau materi semampu Bu Yoni. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung kakak Bu Yoni. Oh iya ya Pak ya, betul apa yang Bapak katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Pak, agak khawatir takutnya salah langkah Pak. Syukurlah Bu Yoni sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Yoni rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Yoni lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mungkin mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan
mengutarakan permohonan maaf saya besok Pak. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan berbicara dengan kakak saya masalah anak saya yang akan saya titipkan kepada kakak saya tersebut Pak. Itu ide yang bagus sekali Bu Yoni. Semoga dapat segera terselesaikan. Dan Bu Yoni dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Yoni. Baiklah Pak, saya permisi kembali ke ruang guru dulu Pak. Iya Bu Yoni, silahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, boleh? Pak Idasman tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yoni. Nah, sebelum penutupannya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan utama, identifikasi rencana, aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Pak Idasman, menurut saya sebagai observer tadi proses coachingnya Bapak dengan Bu Yoni sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan kepada Bu Yoni sehingga Bu Yoni bisa menemukan solusi permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bapak sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang dilakukan tadi Pak? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.